Cipruk Barasoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Di video kali ini saya hanya akan mengabadikan momen ketika saya melakukan perjalanan dari kota Cimahi ke Jakarta, dimana biasanya saya pergi ke Jakarta itu kalau enggak Senin subuh atau biasanya malam Seninnya. Jadi dikarenakan saya ada keperluan, jadi berangkatnya saya hari Senin sorenya, tanggal 28 November 2022. Dikarenakan sekarang cuaca lagi hujan, apalagi tadi dari rumah saya naik ojek online. Di tengah perjalanan mendadak hujan turun dengan sangat deras, sehingga walaupun dengan diberikan jas hujan oleh si akang pengemudinya, tapi bagian tubuh dari paha ke bawah saya kehujanan dan basah semua. Di stasiun Cimahi ini walaupun tempatnya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan stasiun Kota Bandung, tapi sudah cukup representatif di mana fasilitas yang ada di sini cukup lengkap juga Baraya. Kalau di luar ada swalayan kecil, terus di dalamnya juga ada beberapa kuliner atau ya makanan kecil atau juga kafe kayak gitu, sehingga kalau Baraya yang masih ada waktu untuk menunggu kereta datang, kita bisa membeli beberapa kudapan dan juga air minum untuk persiapan di kereta. Walaupun di kereta juga kan ada gerbong restorasi, tapi biasanya saya hanya beli kopi, ataupun kalau perjalanannya pagi banget atau subuh biasanya saya cuma membeli sarapan saja. Dua aja. Ada 6.000 juga atau uang pasnya? Udah. Masih panas. Tuh, Meng mau roti, Meng mau beki mana mah. Sare deui we. Baladna. Selain dengan ruang tunggu yang cukup luas, Baraya, di sini juga ada fasilitas ruangan-ruangan seperti buat ruangan khusus ibu yang menyusui, terus ada musola, toilet yang lengkap, terus ada wall charging buat Baraya yang kekurangan daya baterai. Walaupun nanti di kereta api ada colokan juga ya. Terus ada ruangan khusus atau fasilitas khusus buat penyandang disabilitas. Jadi di stasiun Cimahi ini walaupun
tempatnya cukup kecil tapi fasilitas cukup lengkap. Apalagi kalau di luarnya halaman atau tempat parkirnya sudah cukup luas, dan akhir tahun kemarin sudah ada beberapa perbaikan dan sudah cukup bagus kalau menurut saya. Jadwal kereta yang akan saya naiki itu yaitu pukul 15.27 atau pukul setengah 4 kurang 3 menit, dan dijadwalkan akan tiba di stasiun Gambir itu 17.55 atau pukul 6 kurang 5 menit. Tapi dikarenakan kondisi lagi hujan, kita akan lihat apakah kereta akan datang dan sampai sesuai jadwal atau ada pemunduran beberapa menit. Cuma ada yang sedikit saya koreksi atau sedikit kalau butuh perbaikan, yaitu kenapa di setiap stasiun yang ada di Indonesia khususnya, kenapa selalu menggunakan speakernya itu agak berlebihan di echo-nya, sehingga kadang suara dari announcer itu kadang tidak terlalu jelas terdengarnya, jadi bergema, echo-nya terlalu tinggi. Ya kalau boleh dikurangilah echo-nya biar pengumuman yang disampaikan itu bisa lebih jelas. Dikarenakan saya tidak kebagian tiket eksekutif, walaupun saya sudah melakukan pemesanan tiket ini pada hari Sabtu. Ini saya berangkat hari Senin, nah hari Sabtu paginya itu saya sudah mengakses di aplikasi KAI Akses, tapi sudah kehabisan tiket yang eksekutif. Yang ada yang kelas ekonomi, atau di gerbongnya ditulisi dengan kelas premium. Jadi biasanya kalau dari stasiun Cimahi ini yang kelas premium ada di gerbong depan 1, 2, 3, 4, yang eksekutifnya ada di gerbong belakang 1, 2, 3, 4, terhalang oleh restorasi biasanya. Nah, dikarenakan kereta api sudah tiba di stasiun Cimahi, saya akan siap-siap untuk menaiki kereta api ini. Sebelah sana. Ya, sorry ya. Pukul 15.30 kereta beranjak dari stasiun Kota Cimahi menuju stasiun terakhir Gambir di Jakarta. Sepanjang jalan dari pertama naik sampai nanti turun di stasiun Gambir, kondisi terus hujan baraya. Walaupun intensitasnya berubah-ubah, ada kadang
gerimis, kadang deras seperti itu. Tapi menurut pengamatan saya, sepanjang perjalanan ini terus hujan turun, walaupun emang di sekitaran Karawang atau Purwakarta ujung itu hujannya cenderung gerimis tipis saja. Juga kereta sedikit banyak melamban di beberapa titik yang ada perbaikan, terutama di sekitaran Padalarang. Dikarenakan ada perbaikan pemeliharaan rel atau gimana, atau pembangunan apa, termasuk nanti di stasiun setelah mau memasuki Bekasi, atau saya kurang tahu tepatnya, itu juga banyak pembangunan. Jadi nanti ketika sampai itu ada keterlambatan sekitar beberapa belas atau mungkin sampai 20 menit ya, karena jadwal yang tercatat di karcis atau di tiket itu kedatangan atau sampainya kereta itu sekitar pukul 17.55 menit, tapi nanti sampai di Jakarta kereta itu sekitar pukul 6 atau pukul 18 lebih 15 menit. Seperti biasa Baraya, perjalanan ke Jakarta itu di sisi kiri dan kanan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat eksotis, pemandangan khas Parahyangan, di mana kita akan melintasi beberapa daerah pesawahan, pegunungan juga, perkebunan juga, perkampungan warga. Pemandangan yang sungguh sayang untuk dilewatkan Baraya, karena setiap melakukan perjalanan dengan kereta api ini biasanya saya itu hampir dipastikan tidak bisa tidur. Dan begitu pun juga kalau saya melakukan perjalanan dengan mobil, sama, saya juga jarang tidur di perjalanan ya, kecuali kalau kondisi tubuh emang lagi lelah atau pingin tidur yang benar-benar ngantuk. Biasanya cuma ya sekitar beberapa menit saja, mungkin yang penting kantuknya sedikit mereda Baraya.
Di beberapa titik sebelum memasuki kota Jakarta, kereta api berhenti, mungkin memberi jalan atau memberi waktu kepada kereta yang lain, entah yang ada di belakang atau entah ada yang di depannya. Mungkin saya kurang paham. Yang jelas kayaknya belum memasuki kota Jakarta. Jadi kereta api itu cenderung lebih melamban jalannya. Bahkan sampai nanti di Gambir juga jalannya itu melamban. Mungkin sekitaran Jatinegara sampai ke Gambir itu kecepatannya tidak lebih dari 20 km per jam mungkin ya. Terus seperti biasa sebelum mendekati titik finish kereta api, ada petugas kebersihan yang saya hitung mungkin ada sampai 3 kali ya, dia sweeping sampah. Jadi dia terus jalan dari depan ke belakang, ke depan lagi. Dia sambil membawa kantong plastik yang besar untuk menanyakan ke para penumpang barangkali ada sampah yang harus dibuang. Dan dia juga kayaknya mungkin orang itu juga ya, Baraya, yang nanti kalau setelah mendekati stasiun Gambir, dia yang merubah tanda-tanda di gerbongnya. Kan saya itu berada di gerbong premium 4, nah sama dia nanti dirubah jadi gerbong premium 1. Sungguh pengalaman yang mengasihkan, Baraya. Nah, pukul 18.08 saya baru nyampe di Jatinegara. Sedangkan kalau dijadwalkan jam 17.55. Emang ada keterlambatan sekitar berapa ya? Pokoknya nanti sampai di kota Jakarta atau di Gambir itu sekitar pukul 18 lebih 15 menit. Di pintu selatan ya. Nah, coba ini kayaknya telat 15 menit kan. Ya. Ya. Dan walaupun sudah dihimbau oleh petugas yang dari pengeras suara, disarankan supaya tetap berada di tempat duduk sebelum kereta api benar-benar berhenti, tapi kebanyakan bahkan dari stasiun sebelum ini juga sudah pada berdiri. Mungkin karena mereka ingin paling duluan buat menuruni kereta api ini. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, perjalanan kali ini saya sudah sampai di kota Jakarta. Dan ternyata banyak juga calon penumpang yang akan menuju ke kota Bandung juga menggunakan kereta api yang sama yang barusan saya tumpangi. Dan saya yakin di luar masih hujan dikarenakan tadi di perjalanan memasuki stasiun Gambir ini juga saya lihat di luar hujan cukup deras.
Nah, Baraya, dari sini juga saya sudah mendengar bahwa di luar memang masih hujan dan saya memutuskan kayaknya tidak bisa pakai ojek online nih karena tadi juga udah kehujanan di Cimahi, masa sekarang kehujanan lagi, dan bahkan celana dari lutut ke bawah itu masih basah. Masih ya, walaupun tidak terlalu basah banget tapi emang masih, kalau di Raba emang masih basah dan di luar masih hujan, Baraya. Jadi saya putuskan untuk mencari kendaraan selain ojek online. Saya udah menanyakan ke taksi preman yang maksudnya bukan taksi resmi, yang pakai mobil pribadi, dan harganya cukup jauh ya, bisa 3 kali lipat dari harga normal. Mau cari taksi yang argo juga lama yang nunggunya, maka saya diputuskan untuk mencari bajai aja. Ke Kampung Bali belakang Hotel Millennium berapa? 35. Dan Baraya, akhirnya saya putuskan pakai bajai. Saya diantar oleh si abangnya. Walaupun harganya mungkin karena hujan ya, dia mintanya 35, tapi ya saya tawar aja 5.000 jadi 30.000. Walaupun biasanya 25.000 loh, kalau nggak hujan itu 25.000 mereka mau biasanya. Karena emang nggak terlalu jauh sih, cuma belok ke belakang ini dan tidak ada macet biasanya kalau ke jalur yang saya tuju ini. Dan alhamdulillah saya sudah sampai lagi dan saya sangat menikmati perjalanan kali ini, Baraya. Jujur saya dan keluarga itu sangat senang dengan moda transportasi kereta api, dan mungkin nanti ada kereta api cepat Bandung-Jakarta, mungkin insya Allah, walaupun mungkin tidak akan sering menggunakannya dikarenakan katanya sih harganya juga akan jauh lebih mahal, tapi insya Allah saya akan mencobanya dikarenakan ya saya hampir semua moda transportasi sudah mencoba. Sekian dulu, Baraya, video sederhana dari Kang Jayus, walaupun agak panjang tapi ya ini video daily activity aja lah, mendokumentasikan ketika saya lagi melakukan perjalanan. Sekian dari Kang Jayus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.